Seorang bocah ini menjadi korban perundungan dua remaja di Taman Kramat Pulo. CCTV merekam detik-detik aksi perundungan yang dialami seorang bocah laki-laki berusia 6 tahun oleh dua remaja di area Taman Kramat Pulo, Senen, Jakarta Pusat. Oleh pelaku, korban yang tak berdaya dibenturkan ke tiang lampu taman. Naasnya korban justru tersengat aliran listrik dan langsung jatuh pingsan. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan harus menjalani perawatan intensif selama 3 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari Etika Komunikasi. Saya Citra Permatasari. Saya Ananda Putri Rizky Asri. Saya Anggino Pitasari. Saya Flora Nurhadisha. Kami di sini akan mengangkat kasus perundungan pada anak berkebutuhan khusus di Jakarta Pusat yang sedang viral dan akan melakukan beberapa wawancara terhadap narasumber oleh mahasiswa UNJ dan masyarakat sekitar. Bullying sering dianggap sebagai candaan atau bahkan bagian dari pergaulan. Namun bagaimana jika bullying ini justru menyebabkan cedera atau bahkan mengancam nyawa? Kasus yang terjadi baru-baru ini di mana ada video yang menunjukkan 2 orang remaja yang melakukan perundungan kepada anak berkebutuhan khusus dengan cara menyeret korban ke dekat tiang listrik dan menggesekkan tubuh korban ke tiang listrik yang sedang mengalami kerusakan, sehingga korban tersengat listrik dan juga mengalami kejang, sehingga korban terus dibawa ke ruang ICU. Hal ini menunjukkan bahwa kasus bullying ini bukan lagi persoalan sepele bagi kita semua. Lalu, di manakah letak tanggung jawab kita sebagai masyarakat dan bagaimana etika komunikasi yang seharusnya dijalankan agar terjadinya tragedi serupa terjadi kembali? Hal tersebut, kami telah meminta beberapa pendapat narasumber mengenai isu bullying yang sedang menjadi perhatian publik saat ini. Baik, jadi Kak, kita mau wawancara sedikit dengan kakak siapa? Nama saya Ahmad Muzaki. Yang pertama itu bercanda biasa itu dua-duanya sama-sama ketawa. Nah kalau misalkan bercanda bullying itu dia cuman ketawa sendirian. Misalkan teman-temannya pada bercanda nih, pada ketawa, cuman dianya nggak ketawa gitu. Itu namanya pembulian. Yang kedua itu ada dia ikut ngebalas bercandaan. Kalau misalkan dia masih ngikut balas bercandaan itu berarti dia masih dianggap nggak bullying. Tapi kalau misalkan dia nggak balas cuman diam doang, berarti dianggap itu dia bullying gitu. Jadi orang yang kayak kalau itu tuh bercandaan bully tuh pasti yang ngerasa dibully kayak dia akan diam aja gitu. Iya, bakal diam aja. Ini asing gitu. Iya, enggak. Mukanya bakal beda gitu. Siang Kak, Siang. maaf ya mengganggu waktunya dan minta sedikit waktunya untuk melakukan wawancara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Flora dan juga rekan saya Ananda. Menurut saya kasus anak remaja BK ini yang dibully ya oleh 2 remaja, ditempelkan ke tiang listrik kemudian strum, itu menurut saya pelaku 2 orang ini menurut saya dia tuh kurang sekali pengawasan dari orang tua, dan mungkin orang tuanya itu tidak memberikan pendidikan yang baik dan tidak yang layak bagi dia, sehingga mereka itu melakukannya kepada ABK. Nah, juga 2 remaja ini mungkin juga punya pengalaman pernah dibully orang lain, jadi mereka melampiaskannya ke anak yang lain. Menurut saya seperti itu. Baik, jadi menurut Kakak yang bersalahkan juga orang tua bersalahkan dalam Betul. kasus ini, Iya. karena kedua belah pihak yaitu korban dan juga pelaku sama-sama anak yang perlu pengawasan dari orang tua. Betul. Dan hal ini juga disebabkan karena kurangnya pendidikan dan pengawasan dari orang tua. Terima kasih Kakak atas waktunya. Menurut saya kasus ini sangat memprihatinkan karena bullying dan bercanda secara berlebihan itu bukanlah masalah yang sepele. Itu bisa berdampak dengan kesehatan mental orang tersebut dan bisa mengancam keselamatan korban. Betul. Untuk mencegah kejadian serupa, perlu menambahkan nilai saling menghormati dan menghargai serta empati. Lalu orang tua, sekolah, masyarakat juga harus ikut aktif dalam mengawasi serta melindungi ataupun mencegah agar kasus bullying ini tidak terjadi kembali.
Dari berbagai pendapat yang kami sudah dapati, kurangnya kepedulian lingkungan dan kurangnya pengajaran dari orang tua dan orang terdekat dapat membuat bullying menjadi banyak, dan komunikasi yang kurang efektif juga dapat memperparah dampaknya. Karena itu, kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa bullying bukanlah hal yang bisa dianggap sepele. Dampaknya dapat mengancam keselamatan, kesehatan mental, bahkan masa depan korban. Jadi diperlukan peran aktif dari orang tua, sekolah, dan masyarakat untuk menanamkan nilai saling menghormati, empati, dan berani menegur ketika melihat perundungan terjadi. Melalui komunikasi publik yang etis, kita dapat memberikan edukasi, membangun kepedulian, dan mendorong keberanian yang melapor ketika bullying terjadi. Mari mulai dari diri sendiri untuk peduli terhadap lingkungan dan sekitar, berempati dan berani menghentikan perundungan. Stop bullying, mari peduli. Karena satu aksi kecil bisa menyelamatkan masa depan seseorang.